Saya akan menjelaskan soal nomor 1, yaitu bagaimana cara kerja tekan dan tarik pada kolom, balok, dan balok cantilever ketika menerima beban. Pertama, kolom. Bisa kita lihat pada gambar sebelah kiri, beban ditambahkan di bagian atas kolom. Bagian atas tersebutlah yang mengalami gaya tekan dari beban, sehingga bagian atas kolom tersebut menyalurkan beban menyeluruh sampai ke pondasi. Jika kolom tidak dapat menahan gaya tekan dari beban yang diberikan di atas kolom, maka kolom akan retak dan hancur. Sedangkan gaya tarik kolom terjadi bagian atas saat kolom menyatu dengan balok dan diberikan beban yang membuat bagian samping kolom tertarik ke bagian kanan atau kiri. Dan jika kolom tidak bisa menahan gaya tarik dari beban yang diberikan, maka kolom menjadi miring. Karena inilah gaya tekan dan tarik di kolom saling berhubungan agar struktur bangunan balok. Kita tahu bahwa sifat dari beton yaitu sangat kuat untuk menahan gaya tekan, tetapi tidak kuat untuk menahan gaya tarik. Oleh karena itu, beton dapat mengalami retak jika beban yang dipikulnya menimbulkan tegangan tarik yang melebihi kuat tariknya. Bisa kita lihat pada gambar ketiga, balok melengkung ke bawah akibat beban yang diberikan. Pada dasarnya, balok ini ditahan oleh gaya-gaya dalam yang berupa tegangan tekan dan tarik. Bisa kita lihat pada gambar kedua. Jadi, pada serat-serat balok bagian tepi atas akan menahan tegangan tekan, dan semakin ke bawah, tegangan tekan tersebut semakin kecil, dan sebaliknya. Pada serat bagian tepi bawah akan menahan tegangan tarik, dan semakin ke atas, tegangan tarik semakin kecil pula. Dan jika beban yang diberikan di atas balok itu cukup besar, maka serat-serat bagian bawah beton mengalami tegangan tarik yang besar pula, sehingga dapat terjadi retak pada bagian tepi bawah balok cantilever. Gaya tekan dan tarik pada balok cantilever terjadi saat beban yang diberikan di atas balok cantilever berlebih. Gaya tarik terjadi karena balok cantilever di bagian ujungnya bebas atau tidak terikat kolom. Akibatnya, bagian tepi bawah balok cantilever mengalami kedutan atau bisa patah karena gaya tarik ini. Gaya tarik ini juga dapat mengakibatkan kolom yang menjepit balok cantilever menjadi miring atau rubah ke arah yang tidak ada kolom. Perkenalkan, nama saya Hasrat Namayati Gulai. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang sumbu netral. Sumbu netral adalah sumbu pada penampang balok atau bagian yang menahan tekukan atau poros yang tidak memiliki tegangan atau tegangan longitudinal. Penampang-penampang sebuah balok yang tegak lurus, sumbunya akan tetap merupakan bidang datar setelah terjadi lenturan. Titik pangkal sumbu X, Y, dan J adalah titik berat penampang sebelum balok dibebani. Maka bidang A, B, C, dan D berimpit dengan bidang X dan Y, merupakan persegi, seperti pada gambar. Setelah balok dibebani, maka balok akan melengkung. Titik A dan titik C saling mendekat, sedangkan titik B dan titik D saling menjauh. Dapat dilihat pada gambar. Dengan demikian, serat atas balok mengalami tegangan tekan dan serat bawah balok mengalami tegangan tarik. Batas antara tegangan tekan dengan tegangan tarik disebut sumbu netral. Sekian video penjelasan dari saya mengenai sumbu netral. Perkenalkan, nama saya Monica Chandra Filona. Saya ingin menjawab pertanyaan nomor 4 tentang mensiasati kelemahan beton balok dan balok cantilever. Berikut penjelasannya. Balok cantilever sendiri adalah balok yang hanya disanggah atau dijepit pada salah satu ujungnya dan ujung lainnya bebas atau tanpa tumpuan. Balok sendiri diibaratkan seperti halnya styrofoam dengan selotip. Balok akan semakin melengkung bila kamu menekannya, karena cantilever melengkung ke bawah. Bagian atasnya merupakan bagian tarik dan bagian bawahnya adalah bagian tekan. Kita akan mengetahui bahwa lenturan atau lengkungan ke bawah ujung cantilever menjadi lebih kecil. Selotip bersifat kaku dalam gaya tarik, lebih kaku daripada styrofoam, dan mencegah bagian atas cantilever semakin memanjang akibat gaya tarik. Selotip memperkuat styrofoam. Bila kamu melepas selotip, maka cantilever akan turun kembali. Untuk mensiasati pada balok cantilever sendiri yaitu dengan menenangkan tulangan beton. Tulangan beton sendiri mencegah bagian atas balok beton yang bersifat tekan dari pemanjangan yang terlalu banyak dan retak. Batang-batang baja dalam sebuah balok beton lebih kaku dalam tekan daripada beton. Pada skema di atas telah dijelaskan bahwa beban yang bekerja cukup besar atau melebihi kemampuan pikul balok, maka balok cantilever ini akan meledut atau menjadi miring, atau karena balok tidak mempunyai daya lentur. Balok cantilever dapat digunakan tetapi untuk ruang-ruang yang tidak menghasilkan beban berat terhadap elemen struktur. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Monica Chandra Filiona. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu jelaskan karakteristik material beton atau kelebihan dan kekurangan apabila digunakan sebagai elemen kolom dan balok dan apa bedanya dengan kayu. Berikut penjelasannya. Dan beton yang pertama adalah harganya relatif murah karena menggunakan bahan-bahan dasar seperti bahan lokal yaitu semen, air, dan kerikil, kecuali semen portalan. Kelebihan beton yang kedua yaitu tahan terhadap kebakaran. Beton termasuk tahan aus dan tahan kebakaran sehingga biaya perawatannya rendah dan tahan terhadap temperatur tinggi dibandingkan dengan kayu. Dia gampang tersulut oleh api seperti pada gambar di atas tersebut.
Kelebihan yang ketiga yaitu sama-sama tahan terhadap gaya tekan. Yang dimaksud di sini yaitu beton mempunyai kuat tekan yang cukup tinggi. Sementara kayu pun juga sama memiliki gaya kuat tekan yang tinggi, baik itu gaya tekanan maupun lenturan. Kelebihan yang keempat yaitu beton mudah dicetak. Beton segar dapat dengan mudah diangkut maupun dicetak dalam bentuk apapun dan ukuran seberapapun tergantung keinginan dibentuk menggunakan backcasting. Backcasting itu seperti gambar di atas yang berwarna biru untuk membentuk atau mencetak beton. Kelebihan yang kelima yaitu sebagai roster beton, yaitu mempunyai tekstur yang terlihat alami sebagai bantuan sehingga dapat difungsikan sebagai bagian dari seni arsitektur untuk memperindah. Kekurangan yang pertama yaitu gaya kuat tarik kecil, yaitu sehingga mengakibatkan mudah retak, oleh karena itu perlu diberikan baja tulangan atau tulang kas. Kekurangan kedua yaitu beton segar mengerut saat pengeringan dan beton keras mengembang jika basah sehingga dilatasi perlu diadakan pada beton yang berdimensi besar untuk memberi tempat bagi susut, pengerasan, dan pengembangan beton. Kekurangan beton yang ketiga yaitu beton tidak kedap air sehingga air yang membawa kandungan garam dapat masuk dan merusak beton yang mengakibatkan jamur pada beton pada gambar di atas. Material alam yang kuat dalam tarikan atau tekanan adalah kayu. Jika kita melihat kolom dan balok pada gambar di atas, yaitu yang disebut dengan kasok kayu, membentang tidak lebih dari 6 meter dan tidak dapat menopang beban berat. Kayu memiliki berat jenis yang cukup ringan sehingga dapat mengapung. Gaya tarik diakibatkan oleh sebagian penampang atau permukaan yang rata menerima beban, sebagian lagi menerima tarik. Peralihan daerah tekanan dengan daerah tarik disebut dengan garis netral atau yang biasanya tempatnya di tengah-tengah. Kekuatan garis beton sangat kecil sehingga permukaan beton yang menerima tarik kekuatannya diabaikan dan tugasnya digantikan oleh baja tulangan. Balok akan menerima beban dan akan menimbulkan retakan-retakan vertikal atau retakan-retakan kecil di bagian bawah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hasrat Damayati Gule. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang beban hidup, beban mati, beban total, dan beban distribusi merata. Beban hidup adalah beban yang besar dan posisinya dapat berubah-ubah. Sebagai contoh beban hidup yaitu seperti manusia dan perabotan. Dalam beban hidup ada juga gaya dan pembebanan pada bangunan. Dapat kita lihat pada gambar di bawah. Balok di antara kolom A dan B tanpa beban. Di sini dikatakan karena beban hidup bergerak maka dilakukan pembebanan pada dua titik yang berbeda. Di mana pada titik yang pertama tidak terjadi lendukan karena dilakukan tepat di atas kolom, dan sedangkan pada titik yang kedua terjadi lendukan karena dilakukan di bagian tengah balok. Hal ini menunjukkan terjadinya beban hidup yang bergerak dan dapat berubah-ubah. Beban mati adalah beban dengan besar yang konstan dan berada pada posisi yang sama setiap saat. Sebagai contoh beban mati yaitu seperti lantai dan dinding. Dalam beban mati, ada juga gaya dan pembebanan pada bangunan. Dapat kita lihat pada gambar di bawah, yaitu pelat lantai, balok, kolom, dan cladding. Beban total adalah beban struktur dari keseluruhan bangunan. Maksudnya, semua struktur yang tercantum dalam keseluruhan bangunan, yaitu seperti contohnya seperti beban hidup, beban mati, dan beban distribusi merata. Beban distribusi merata adalah beban yang bekerja menyentuh bidang konstruksi yang cukup luas, yang tidak dapat diabaikan, dan beban yang disalurkan secara merata ditransfer menjadi beban terpusat, seperti plat lantai, di mana secara keseluruhan plat lantai ini telah ditumpuk. Dapat kita lihat pada gambar di bawah. Bagian A, pelat ditumpuk balok, B, pelat ditumpuk oleh dinding atau tembok, C, pelat ditumpuk balok baja dengan sistem komposit, dan D, pelat ditumpuk kolom secara langsung atau pelat cendawan. Sekian video penjelasan beban hidup, beban mati, beban total, dan beban distribusi merata dalam material struktur. Perkenalkan, nama saya Christophorus Felix Niko. Dalam video ini, saya akan menjelaskan sifat elastisitas dan plastisitas dalam material struktur. Ya, ini adalah contoh dari gambar plat lantai beton. Untuk yang belum tahu elastisitas itu apa sih itu elastisitas? Elastisitas adalah sifat yang dimiliki oleh suatu material yang menyebabkan benda atau material akan kembali ke bentuk seperti semula setelah diberi beban dan mengalami perubahan bentuk kemudian ketika beban dihilangkan. Di sini terdapat 4 contoh tahap dari elastisitas yang terjadi pada plat lantai beton. Gambar pertama terlihat bahwa plat lantai beton sebelum diberi beban masih berbentuk lurus. Gambar kedua menunjukkan bahwa plat lantai beton diberi tekanan. Pada gambar ketiga, terlihat perubahan bentuk pada plat lantai beton setelah diberi beban. Setelah itu, gambar keempat menunjukkan perubahan bentuk ke bentuk semula pada plat lantai beton. Hal ini menunjukkan sifat elastis yang terjadi pada plat lantai beton. Selain elastisitas, terdapat juga plastisitas. Plastisitas yaitu sifat. Ini juga sangat penting dalam material struktur, karena sifat plastis ini bertindak sebagai tanda bahaya.
Karena ketika sebuah material struktur mulai bersifat plastis dan terlihat lenturan permanen, maka itu adalah tanda bahwa material tidak dapat menahan beban yang lebih bebas. Plastisitas adalah sifat yang dimiliki oleh suatu material, yaitu ketika beban yang diberikan kepada suatu benda atau material hingga mengalami perubahan bentuk, kemudian dihilangkan, lalu benda tidak bisa kembali sepenuhnya ke bentuk semula. Peningkatan pembebanan yang melebihi kekuatan luluh atau yield strength yang dimiliki plat mengakibatkan aliran deformasi permanen yang disebut dengan plastisitas. Di sini terdapat 3 gambar yang memperlihatkan mekanisme sifat dari plastisitas yang terjadi pada plat lantai beton. Gambar pertama menunjukkan bentuk awal plat lantai beton sebelum dibebani, dan gambar kedua terjadi perubahan bentuk ketika dibebani. Kemudian gambar ketiga tidak terjadi perubahan bentuk walaupun sudah dilepaskan beban. Sekian penjelasan mengenai sifat elastisitas dan plastisitas dalam material struktur. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 7. Jelaskan bagaimana sistem kerja hubungan plat lantai, balok, dan kolom secara keseluruhan menyalurkan beban dan menopang bangunan sehingga bangunan dapat berdiri dengan baik. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu plat lantai, balok, dan kolom. Yang pertama, plat lantai. Plat lantai adalah lantai tingkat pembatas antara tingkat yang satu dengan tingkat yang lain, bagian dari elemen gedung yang berfungsi sebagai tempat berpijak. Plat lantai didukung oleh balok-balok yang bertumpu pada kolom-kolom bangunan. Yang kedua, balok. Balok merupakan bagian struktur yang digunakan sebagai dudukan lantai dan pengikat kolom atas, yang berfungsi sebagai rangka penguat horizontal bangunan akan beban-beban. Yang ketiga, kolom. Kolom adalah batang tekan vertikal dari rangka struktur yang memikul beban dari balok, yang berfungsi sebagai penerus beban seluruh bangunan ke pondasi. Bila diumpamakan, kolom itu seperti rangkai tubuh manusia yang membersihkan sebuah bangunan berdiri. Jadi kesimpulannya adalah hubungan plat lantai, kolom, dan balok yaitu menyalurkan beban yang disalurkan dari plat lantai, lalu ke balok, lalu ke kolom.